Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita Nusantara ini adalah negara yang luas sekali dibandingkan tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan seterusnya, kecuali ya sebelah bawah kita ya, ini negara Australia. Mereka ini benua, jadi lebih besar dari kita, kurang lebih seperti itu. Setelah beberapa lama kita meninggalkan ajang pilpres, pileg, dan seterusnya yang ada hubungannya dengan itu, kita tidak bisa menafikan sebelum-sebelumnya ini terjadi pergolakan penolakan nasabah Alawi ada di negara kita. Bagaimana nasabah mereka bisa ditolak awalnya? Karena propaganda mereka, provokasi ketika demo, ketika mengisi sebuah acara pengajian, atau tindakan yang kita anggap ini melanggar hukum seperti persekusi, penganiayaan kepada seorang anak Nusantara yang tidak percaya kepada klan Ba'alawi, yang mengatakan kalau mereka ini bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhelatan pemilu 5 tahun sekali ini kemarin ini luar biasa keras dan dinamis. Masing-masing kelompok ingin memenangkan dalam acara itu. Tidak terkecuali juga klan Ba'alawi ini ada yang mendukung salah satu calon presiden waktu itu. Di antara 3 calon presiden ini semuanya ada klan Ba'alawi yang mendukungnya. Itu dari kelompok mana kalau kita telusuri sebenarnya ini adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan cara siapapun yang menang dalam pemilihan kemarin, mereka tetap aman, tetap mempunyai posisi penting di negara ini. Karena yang didukung salah satunya pemenang dari pilpres kemarin ini. Tidak terkecuali yang kita kenal, seorang yang katanya alim, lemah lembut, dan selalu mempromosikan dalam setiap kegiatannya itu adalah NKRI harga mati. Begitulah slogannya yang sering kita dengar dari seorang klan Ba'alawi. Orang terpesona selama ini dengan tingkahnya yang lemah lembut, pembicaraannya yang seolah-olah benar NKRI. Ya semoga benar beliau ini NKRI betul. Tetapi setelah itu ada pergolakan nasab ini tidak diduga, ini merambah sampai hal-hal yang tidak kita duga selama ini, yaitu pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, bahkan pembuatan makam-makam baru yang diwalikan, dianggap wali oleh kelompok mereka. Dari tingkah sepak terjang ini tentu kita berpikir untuk apa mereka ini membuat hal seperti itu. Dugaan-dugaan sementara yaitu untuk memanfaatkan orang Nusantara yang selama ini gemar berziarah ke makam-makam keramat atau makam seorang wali. Dengan begitu, kalau orang berziarah tentu biasanya memasukkan infak entah sedikit entah banyak ke kotak-kotak amal yang disediakan. Dalam video saya kemarin itu betapa kalau kotak amal ini dibuka, ini isinya, ini dengan durasi rentang seminggu, sebulan, atau setahun, ini luar biasa.
Bagaimana kita tidak terkejut dengan hasil seperti itu? Dan mungkin mereka ini mengambil keadaan seperti itu untuk dimanfaatkan, yaitu dengan cara membuat makam-makam palsu yang kemudian dibangun semegah mungkin, seperti kemarin yang kita itu kemudian dibangun di tanah perhutani kalau nggak salah, dengan bangunan yang amat mewah sekali. Dan ini diragukan keasliannya, kewaliannya. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin melihat kondisi kita-kita ini yang sering berziarah dan memasukkan uang ke dalam kota ini dan hasilnya luar biasa, itulah yang dijadikan motif mereka-mereka ini untuk membuat dan membangun makam-makam palsu yang diwalikan. Setelah Pilpres ini kita tahu bahwa Pak Prabowo Subianto insya Allah kemungkinan nanti bulan Oktober itu akan dilantik sebagai presiden. Dan salah satu pendukung, boleh dikata termasuk yang utama, ada seorang Habib atau klan Ba'alawi yang sekarang ini masih menjabat sebagai Watimpresnya Presiden Joko Widodo. Dalam benak kita, apakah Pak Habib ini nanti akan diberikan jabatan strategis seperti kemarin, dijadikan Watimpresnya kembali oleh Pak Prabowo Subianto? Kita belum tahu. Naga-naganya, kalau beliau ini presiden nanti, Pak Presiden Prabowo Subianto ini tahu, semoga tahu dengan persoalan nasab mereka selama ini yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya Nabi, tentu kita harapkan Pak Presiden Prabowo Subianto akan hati-hati memberikan jabatan apapun kepada klan Ba'alawi. Begitu. Jadi untuk selanjutnya di kemudian hari, supaya apa, tidak akan terjadi lagi mereka-mereka ini menganggap bahwa mereka ini tuan kita dan kita ini sebagai jongos, seperti nenek moyang mereka yang dibawa Belanda kemari dan dijadikan mandor-mandor perkebunan, perusahaan atau jawatan-jawatan yang membawai orang-orang pribumi kita menjadi pembantunya, dan mereka menjadi raja-raja kecil waktu itu di tempat di mana mereka bekerja. Apalagi oleh penjajah Belanda, mereka ini diangkat menjadi kelas 2 di atas anak-anak pribumi Nusantara. Merasa tinggi, merasa lebih mulia dari kita, makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai istilahnya kita sebagai rakyat Nusantara dibodohi untuk yang keberapa kali, dijadikan jongos dan dianggapnya lebih rendah dari mereka-mereka ini. Kita di Nusantara ini semuanya rata, semuanya berhak mendapatkan apapun kalau semuanya ini kita mampu. Jadi soal klan, ras yang lebih mulia dari kita-kita ini kita tolak secara mentah-mentah. Justru kita berhak, kalau pribadi saya mengatakan mereka ini hanya pendatang dan kita sebagai tuanya. Boleh dikata mereka ini lebih rendah sebenarnya daripada kita, kecuali mereka benar-benar menyanyikan misalnya lagu Indonesia Raya, hormat bendera waktu 17 Agustus, atau hafal paling tidak Pancasila. Tapi apakah selama ini kita mendengar hal itu? Bahkan dalam suatu tampilan video-video yang lain, kita melihat ketika lagu Indonesia Raya ini digaungkan, mereka justru tertawa-tawa geli, seperti mengejek, seperti merendahkan.
Karena bagaimanapun, walaupun mereka ini tinggal di negara kita, apakah betul mereka ini senasionalis kita? Pak Prabowo Subianto semoga sehat selalu dan sampai pada bulan Oktober dilantik menjadi presiden. Dan juga semoga berita-berita tentang penolakan nasab mereka yang palsu dan tidak bisa dibantah oleh kelompok mereka, ini Pak Prabowo mengetahuinya sehingga dengan hati-hati tidak akan lagi memberikan jabatan yang strategis di negara kita ini. Karena bisa diduga kalau mereka mendapatkan jatah strategis di pemerintahan, kita khawatir akan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan mereka semata dan agenda-agenda yang sudah disusun dalam lingkungan mereka sendiri. Kita tidak tahu dan kita berharap semoga Presiden Prabowo Subianto ini tahu atau ada yang melaporkan, memberikan pengertian. Justru lebih bagus kalau memang pernah melihat acara-acara di YouTube seperti ini, sehingga akan membuka-buka sejarah mereka dan mengamati sepak terjang mereka selama ini, sehingga bisa mengambil kesimpulan tidak lagi menggunakan jasa-jasa mereka dalam urusan kenegaraan Republik Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu. Banyak kekurangannya tentu dalam wawasan saya ini. Dari awal sampai akhir kekurangannya saya mohon maaf lahir dan batin. Tolong koreksi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.